Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain, channel yang membuat audiobooks kisah-kisah para tabi'in. Masuki bab selanjutnya, yaitu kisah dari tabi'in bernama Syuraih, seorang hakim yang adil dan bijak. Memasuki bagian berikutnya, setelah kerangka umum dan tanda pengenalnya, kini kita masuki gelarnya sebagai hakim yang adil. Syuraih Al-Qadi mengatakan, besok orang yang zalim akan binasa. Sesungguhnya orang yang zalim itu sedang menunggu hukuman, dan sesungguhnya orang yang terzalimi sedang menunggu keadilan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang meninggikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala kemudian dia merasa kehilangan. Jabatan hakim yang dikaitkan dengan nama Syuraih rahimahullah ini memiliki kisah yang menakjubkan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini muncul dari kecerdasan seorang laki-laki, pertimbangannya yang bagus, dan kepandaiannya. Ketika itu Umar terlibat adu mulut dengan seorang laki-laki yang telah menjual kuda kepadanya. Dan Umar pun telah membayarkan harga kuda itu kepada pemiliknya. Lalu Umar menunggangi kuda itu dan melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi belum jauh dia meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja kudanya merintih karena luka yang menghalanginya untuk melanjutkan perjalanan dan ia tidak dapat berlari lagi. Maka Umar pun kembali lagi ke tempat penjual kuda seraya berkata kepada penjual kuda tersebut, sesungguhnya kudamu ini terkena memar dan luka. Aku ingin mengembalikannya kepadamu dan meminta uangku kembali. Laki-laki itu menjawab, aku tidak akan mengambilnya lagi, wahai Amirul Mukminin. Sungguh aku telah menyerahkan kuda itu kepadamu dalam keadaan sehat. Umar pun berkata, tunjuklah orang yang dapat memutuskan perkara di antara kita. Laki-laki itu menjawab, orang yang akan memutuskan perkara ini adalah Syuraih bin Al-Harith Al-Kindi. Umar berkata, aku ridho kepadanya. Umar dan laki-laki itu pun pergi menemui Syuraih. Lalu laki-laki itu menceritakan kisah yang terjadi di antara dia dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Syuraih Al-Qadi melirik ke arah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seraya berkata, apakah engkau menerima kuda itu dalam keadaan sehat, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, ya. Syuraih berkata, ambillah apa yang telah engkau beli, wahai Amirul Mukminin, atau kembalikanlah ia dalam kondisi yang sama saat engkau mengambilnya. Maka Umar langsung memandang Syuraih dengan perasaan takjub seraya berkata, beginilah seharusnya putusan itu, perkataan yang pasti dan hukum yang adil. Pergi engkau ke Kufah, aku telah mengangkatmu sebagai hakim di sana. Saat itulah Al-Qadi pergi ke tempat ilmunya, karena Kufah adalah tempat para ahli fikih. Saya kira seluruh penduduk Kufah telah mengetahui siapa itu Syuraih, karena ilmunya telah tersebar luas dan dia dikenal oleh orang-orang dengan kepandaian dan kecerdasannya. Dia adalah seseorang yang memutuskan perkara sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dalam hal kebenaran, dia tidak takut terhadap kecaman orang yang mencela. Kita juga telah melihat bagaimana dia telah memutuskan perkara dengan benar, padahal perkara itu berkaitan dengan Amirul Mukminin sendiri. Sehingga Al-Faruq memandangnya sebagai hakim terbaik. Perkataannya pasti dan hukumnya adil. Lalu dia mempercayakan kepadanya bagian penting dari daulah Islamnya pada saat itu. Umar memandangnya dengan mata yang berpengalaman. Waktu pun telah membuktikan bagusnya pilihan Amirul Mukminin ini, sehingga tidak ada seorang hakim pun yang dapat menggantikan peran Syuraih sepanjang keberadaannya di Kufah.
Maka ketiga orang Khulafaur Rasyidin pun telah menempatkannya pada jabatannya. Begitu pula Muawiyah yang menjadi khalifah setelah mereka. Mereka tidak menemukan orang yang lebih baik darinya selama 60 tahun yang dia habiskan di antara kaum muslimin di Kufah. Bahkan ada juga orang yang datang kepadanya dari berbagai wilayah untuk meminta fatwa darinya tentang suatu perkara di antara berbagai perkara yang menimpa kaum muslimin, atau sekedar untuk mendengarkan keputusan darinya tentang sesuatu perkara yang dirasa sulit dan tidak jelas solusinya dan cara mempelajarinya oleh masyarakat awam. Syurai senantiasa memutuskan perkara berdasarkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, berijtihad dengan pendapatnya, serta mengkiaskan perkara dengan berbagai perkara lain yang semisal dan serupa dengannya. Begitu pula Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Dia mengumpulkan orang-orang di tanah lapang seraya berkata, sungguh aku akan membedakan antara yang hak dan yang batil di antara kalian. Maka orang-orang pun berkumpul di hadapannya di sebuah tanah lapang. Mereka terus menghujaninya dengan pertanyaan sampai terlontarkan seluruh masalah dan perkara yang tersimpan di dalam benak mereka dan membutuhkan ilmu Amirul Mukminin. Lalu orang-orang pun diam kecuali Syuraih yang saat itu duduk berlutut. Dia terus bertanya kepada Amirul Mukminin seolah-olah permasalahannya tidak pernah habis. Lalu Ali berkata kepadanya, pergilah, sesungguhnya engkau adalah hakim terbaik di antara bangsa Arab. Syuraih Al-Qadi selalu mengikuti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan ketika mereka tengah berada di satu majelis, tiba-tiba datanglah seorang wanita kepada Ali radhiyallahu anhu. Wanita itu menggugat suaminya yang telah menceraikannya. Dia berkata, aku telah haid 3 kali dalam 2 bulan. Ali pun berkata kepada Syuraih, putuskanlah di antara mereka berdua. Syuraih berkata, wahai Amirul Mukminin, sedangkan engkau berada di tempat ini, maksudnya bagaimana aku bisa memberikan keputusan sedangkan engkau ada di sini? Ali berkata, putuskanlah di antara mereka berdua. Syuraih berkata, jika datang orang terdekat dari keluarganya yang dipercaya agama dan kejujurannya, lalu dia mengatakan bahwa wanita ini telah haid 3 kali serta mengalami masa suci setiap kali haid dan melaksanakan sholat, maka boleh baginya, maksudnya habis masa iddahnya. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan suatu kalimat dalam bahasa Romawi yang artinya, engkau telah memberikan keputusan yang baik. Dia mengulang kalimat itu sebanyak 2 kali. Dia berkata, kolun, yang berarti engkau telah memberikan keputusan yang baik. Meskipun dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Khalifah Rasulullah Ali bin Abi Thalib, akan tetapi baginya pengadilan tetaplah pengadilan, sebagaimana yang telah dia lakukan terhadap Umar. Kini tiba giliran Ali yang berdiri di pengadilan. Pada suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan baju besinya yang sangat disukainya dan amat berharga baginya. Baju besi itu adalah hadiah dari Utsman bin Affan pada saat dia menikah dengan Fatimah binti Rasulullah SAW. Tak lama kemudian dia menemukannya berada di tangan orang kafir zimmi ketika dia sedang berjalan di pasar Kufah. Lalu ketika Ali melihat baju besinya berada di tangan laki-laki itu, dia berkata, ini adalah baju besiku yang jatuh dari ontaku pada malam terjadinya perang Siffin di suatu tempat. Lalu kafir zimmi itu berkata, ini adalah baju besiku dan sekarang ada di tanganku, wahai Amirul Mukminin. Maka Ali pun berkata, itu adalah baju besiku. Aku belum pernah menjualnya kepada siapapun, juga tidak pernah memberikannya kepada siapapun, hingga kemudian ia berada di tanganmu. Lalu orang kafir itu berkata, persoalan di antara kita ini akan diputuskan oleh seorang hakim dan dari kaum muslimin. Syuraih namanya. Ali pun berkata, kamu benar, mari kita menemui Syuraih. Kemudian Ali dan laki-laki itu pergi menemui Syuraih Al-Qadi. Dan ketika mereka berdua telah berada di hadapannya, Syuraih berkata, apa yang ingin engkau katakan, wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab,
Aku telah menemukan baju besiku ini berada di tangan laki-laki ini. Baju besi itu telah terjatuh dariku pada malam terjadinya perang Siffin dan di suatu tempat. Baju besi itu tidak pernah menjadi miliknya, tidak menjual jual beli, tidak melalui jual beli, dan tidak pula melalui hibah. Karena aku tidak pernah menjualnya dan tidak pernah memberikannya kepada siapapun. Kemudian Syuraih beralih kepada orang kafir itu seraya bertanya, dan apa yang ingin engkau katakan wahai orang laki-laki? Laki-laki itu menjawab, baju besi ini adalah milikku, tapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdosa. Aku berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Maka Syuraih menoleh ke arah Ali dan berkata, aku tidak meragukan kejujuranmu terkait apa yang engkau katakan bahwa baju besi itu adalah milikmu wahai Amirul Mukminin. Akan tetapi engkau harus mendatangkan 2 orang saksi yang sebanding di hadapanku. Dan keduanya akan bersaksi atas kebenaran apa yang engkau katakan tersebut dan apa yang engkau tuduhkan kepada laki-laki ini. Ali berkata, baiklah putraku Al-Hasan dan maulaku kembar. Mereka berdua akan bersaksi atas apa yang aku tuduhkan. Lalu Syuraih berkata, akan tetapi kesaksian anak untuk ayahnya itu tidak boleh wahai Amirul Mukminin. Maka Ali menyanggah seraya berkata, subhanallah, seorang laki-laki dari ahli surga seperti putraku Al-Hasan tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda tentangnya. Al-Hasan wal Husain Sayyidina Syababi Ahlil Jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah 2 orang pemimpin bagi para pemuda ahli surga. Lalu Syuraih berkata, benar wahai Amirul Mukminin, namun aku tidak menerima kesaksian anak untuk ayahnya. Ali pun diam sejenak. Kemudian berkata kepada orang kafir itu, ambillah baju besi itu, karena aku tidak mempunyai saksi selain mereka berdua. Lalu kafir zimi itu berkata, akan tetapi aku bersaksi bahwa baju besi itu adalah milikmu, wahai Amirul Mukminin. Kemudian dia meneruskan perkataannya, ya Allah, Amirul Mukminin ini menggugatku di hadapan hakim yang diangkatnya sendiri. Namun hakimnya malah memenangkan perkaraku terhadapnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kafir zimi itu pun masuk Islam karena keadilan seorang hakim Islam dan kehadiran seorang khalifah Rasulullah SAW di hadapan hakim. Lalu hakim itu memenangkan perkaranya atas Amirul Mukminin. Kemudian orang kafir zimmi yang telah menjadi seorang muslim itu berkata, ketahuilah wahai qadhi, sesungguhnya baju besi ini adalah milik Amirul Mukminin. Pada waktu itu aku mengikuti tentara yang sedang berangkat ke Siffin, suatu daerah di Syria. Di sana terjadi peperangan besar antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Lalu baju besi itu terjatuh dari untanya yang berwarna abu-abu. Maka aku pun mengambilnya. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata kepada laki-laki itu, karena engkau telah masuk Islam, maka aku menghibahkannya kepadamu, dan aku pun memberimu kuda ini sebagai hadiah dariku. Kemudian laki-laki itu berlalu pergi, dan Ali tidak pernah melihatnya lagi, kecuali pada saat peristiwa perang Nahrawan yang terjadi antara dia dan Khawarij. Pada saat itu laki-laki tersebut menjadi salah seorang prajurit berkuda yang berperang di barisan tentara Ali melawan orang-orang Khawarij. Laki-laki itu pun syahid pada peristiwa perang Nahrawan. Demikianlah keadilan Al-Qadhi dan keadilan Amirul Mukminin sebagai pembela Islam yang agung di antara permata-permata Islam yang dengannya ia mengungkapkan tentang syariat dan etikanya. Syuraih Al-Qadhi rahimahullah senantiasa menetapkan putusan pengadilan hingga urusan yang melibatkan putranya sekalipun. Oleh karenanya dia dijadikan perumpamaan dalam hal hukum yang adil dan bagi orang yang akan menjadi seorang hakim yang adil. Berikut ini putranya berkata, wahai ayahku, sesungguhnya antara aku dan suatu kaum telah terjadi perselisihan, maka telitilah perkaranya. Jika kebenaran ada di pihakku, maka aku akan ke pengadilan, dan jika kebenaran ada di pihak mereka, aku akan mengajak mereka berdamai. Kemudian sang putra menuturkan kisah perselisihannya dengan kaum itu kepada ayahnya. Lalu Syuraih berkata kepada putranya, pergilah dan ajukan mereka ke pengadilan.
Maka pemuda itu pun menemui orang yang menjadi lawannya dan mengajak mereka ke pengadilan di mana ayahnya berada di sana. Mereka pun menyetujuinya, dan ketika mereka telah berada di hadapan Syuraih, Syuraih memenangkan perkara mereka terhadap putranya. Pemuda itu pun merasa aneh, lalu dia pulang ke rumahnya dalam keadaan bersedih. Ketika Syuraih dan putranya telah sampai di rumah, putranya berkata, "Engkau telah mencemarkan nama baikku, wahai ayahku, demi Allah. Seandainya aku tidak mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepadamu, tentu aku tidak akan mengecammu seperti itu." Maka Syuraih berkata, "Wahai anakku, sungguh engkau memang lebih aku cintai daripada bumi dan seisinya. Akan tetapi bagiku Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada dirimu. Sungguh aku benar-benar khawatir jika aku beritahukan kepadamu dari awal bahwa kebenaran berada di pihak mereka. Lalu engkau akan pergi menemui mereka dan mengajak mereka berdamai, sehingga akan menghilangkan sebagian hak mereka karenanya. Oleh karenanya aku mengatakan kepadamu agar engkau menggugat mereka di pengadilan, padahal aku tahu bahwa kebenaran berada di pihak mereka." Suatu hari putra Syuraih pernah menjadi jaminan seseorang di hadapan ayahnya. Namun beberapa hari kemudian orang itu kabur dari pengadilan. Maka Syuraih memenjarakan anaknya sebagai ganti dari orang yang kabur itu. Lalu Syuraih sendiri yang mengirimkan makanannya setiap hari ke penjara. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Syuraih, karena dia telah menjadi sebaik-baiknya hakim bagi kaum muslimin. Bisa jadi orang yang paling penting di dalam perkara pengadilan adalah para saksi yang dengan kesaksiannya dapat menentukan pengadilan itu sendiri, juga bagian dari timbangan keadilannya, yang dengannya dipertimbangkan berbagai perkara dan hukum. Oleh karenanya Syuraih Al-Qadi selalu mengatakan kepada para saksi, "Dengarkanlah aku, mudah-mudahan Allah akan memberi petunjuk kepada kalian semua. Sesungguhnya yang menghakimi orang ini adalah kalian sendiri, dan sesungguhnya aku hanya menjaga diri dari api neraka melalui kalian. Sedangkan kalianlah yang lebih pantas untuk berlindung darinya. Sesungguhnya saat ini sangat memungkinkan bagi kalian untuk tidak memberikan kesaksian, dan pergilah." Jika mereka bersekeras untuk bersaksi, maka Syuraih menoleh kepada terdakwa yang mereka bersaksi untuknya. Seraya berkata, "Ketahuilah wahai Tuan, sesungguhnya aku mengadilimu melalui kesaksian mereka, dan sesungguhnya aku melihat engkau adalah orang yang zalim. Akan tetapi aku tidak boleh memberikan putusan berdasarkan sangkaan, melainkan harus berdasarkan kesaksian para saksi. Dan sesungguhnya keputusanku tidak menghalalkan sama sekali apa yang diharamkan Allah terhadapmu." Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Syuraih, karena dia telah menjadi hakim yang paling adil di Kufah. Dia dijadikan perumpamaan bagi seorang hakim yang adil dan cerdas. Salah satu gambaran dari kecerdasan dan kepandaiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu hari seorang laki-laki datang kepadanya sambil membacakan suatu perkara yang menimpanya. Kemudian laki-laki itu kembali lagi kepadanya, namun dia mengingkarinya. Syuraih pun berkata kepadanya, "Sungguh yang memberi kesaksian untukmu adalah putra dari saudara bibimu." Maksudnya dirinya sendiri. Di antara perkara menakjubkan yang dilontarkan kepadanya adalah ketika dua orang wanita bertengkar di sisinya karena masalah anak kucing. Salah seorang wanita itu mengatakan, "Itu adalah anak dari kucingku." Wanita yang lain pun mengatakan, "Itu adalah anak dari kucingku." Maka Syuraih mengatakan, "Lepaskanlah anak kucing itu bersama kucing yang ini. Jika kucing ini merasa senang, air susunya melimpah dan berlari dengan cepat, maka berarti itu adalah anaknya. Akan tetapi jika kucing ini mendekur, kabur, dan gemetar, maka berarti itu bukan anaknya." Demikianlah Syuraih Al-Qadi. Dia adalah orang yang fasih dalam perkara yang paling aneh dan paling sulit sekalipun, masalah besar maupun kecil.
Dia mengadili dan mencurahkan segenap kemampuannya sesuai dengan ilmu dan fikih yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dia mengkiaskan berbagai perkara yang ada di hadapannya dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dia mengamalkan perkataan Umar, berijtihadlah dengan pendapatmu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Syuraih Al-Qadi. Demikianlah audiobooks pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tabi'in Syuraih Al-Qadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.